Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di PIP Channel. Nah, jadi untuk kesempatan video kali ini saya akan coba membahas tentang pertanyaan yang sering teman-teman tanyakan ke saya, terutama tentang mesin sop es krim. Karena terutama teman-teman yang baru memilih mesin, hal yang wajib teman-teman tanyakan pasti kapasitas dari tampungan bahan di mesin sop es krim itu sendiri. Artinya saya memahami pertanyaan teman-teman, tujuannya apa, tapi di sini saya akan meluruskan secara lebih detail tentang pertanyaan yang teman-teman ajukan tersebut. Oke teman-teman semua, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Oke teman-teman semua, nah jadi terutama ya teman-teman yang baru memilih mesin, kadang-kadang yang utama ditanyakan berapa untuk kapasitas tampungan di mesin tersebut. Nah, sebenarnya tujuan teman-teman untuk menanyakan hal itu adalah supaya mengetahui kapasitas dari berapa yang bisa diproduksi oleh mesin es krim yang teman-teman inginkan. Padahal sebenarnya satu hal yang teman-teman harus ketahui adalah tampungan itu tidak menjadi suatu dasar atau ukuran berapa dari kapasitas produksi yang dihasilkan oleh mesin es krim tersebut. Nah, jadi karena tampungan ini hanya sebagai wadah untuk menampung bahan sebelum diproses oleh mesin. Rata-rata untuk mesin Cina itu untuk tampungannya itu lebih kurang di 4,5 liter untuk satu hoppernya ya teman-teman. Nah, jadi kalau mesin itu terdapat dua hopper, berarti kiri kanan itu di 4,5 liter dan sisi satunya di 4,5 liter. Tapi yang lebih penting bukan itu teman-teman sebenarnya. Yang teman-teman harus lihat itu adalah kapasitas dari berapa besar kompresor yang dipasang di mesin es krim ini. Karena dengan kompresor kapasitas kompresor inilah yang akan menentukan berapa besar kapasitas es krim yang akan bisa dihasilkan oleh mesin tersebut. Contohnya seperti ini teman-teman semua, dimana untuk kompresor-kompresor yang range harga mesin es krim itu di bawah 20 juta ke bawah ya, dengan kompresor yang biasanya dipakai itu di kompresor Hitachi ataupun Panasonic, itu biasanya untuk kapasitas kompresornya kan lumayan rendah, di kisaran 3/4 PK sampai 1 PK seperti itu. Nah, kapasitas dari kompresor ini itu lebih kurang akan menghasilkan 1 liter per produksi. Dalam artian kita ukur seperti ini. Secara gamblangnya lah. Nah, kalau intinya kalau kita mengeluarkan es krim itu dari mesin, baik itu kita pakai patokan per porsi atau kon es krim, ataupun kita mengeluarkan secara kontinu sampai benar-benar kualitas es itu menurun, rata-ratanya biasanya di kisaran 1 liter per produksi seperti itu. Beda kalau kita juga melihat mengukur dari kapasitas kompresor yang lumayan tinggi di kisaran 1,5 atau sampai 2 PK seperti itu. Nah, biasanya itu adalah kompresor-kompresor dari Eropa punya. Nah, untuk kapasitas produksinya juga lumayan tinggi. Nah, itu bisa menghasilkan 2 sampai 3 liter per produksi. Nah, kalau kita ukur dengan kapasitas porsinya, yaitu kalau untuk mesin kompresor yang Jepang yang di harga 20-an juta ke bawah, biasanya estimasinya di 15 sampai 20 porsi sekali per produksi, baru menunggu jeda selanjutnya lebih kurang 5 menitan untuk ke titik maksimal berproduksi. Tapi kalau untuk kompresor yang dari Eropa itu
lebih kurang antara 40 sampai 50 porsian, seperti itu teman-teman semua. Nah, kita kembalikan lagi kepada topik yang awal, masalah dari penampung yang di atasnya itu. Nah, karena itu hanya sifatnya menampung, jadi sebenarnya kalau kondisi bahan itu sudah hampir habis di atas, kita bisa refill lagi ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman sebenarnya tidak harus berpengaruh besar terhadap berapa tampungan yang di atas, tapi yang teman-teman lihat itu adalah berapa dari kapasitas kompresor yang dipasang pada mesin tersebut. Oke teman-teman, nah jadi dengan mengetahui kapasitas produksi dari es krim yang akan kita beli tersebut, nah bisa menjadi satu tolak ukur kita menentukan pilihan mesin yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, penyesuaian dari kapasitas mesin ini tergantung dari yang namanya kebutuhan ya teman-teman. Nah, kebutuhan itu kita bisa lihat dari traffic tempat kita usaha. Nah, kalau trafficnya lumayan tinggi, terus memang kita akan memperkirakan itu akan banyak terjadi lonjakan pembeli, ya otomatis kita harus memilih mesin yang mempunyai kapasitas yang cukup tinggi. Tapi sekiranya kalau pembeli ini hanya datang dan pergi dengan traffic yang tidak terlalu membludak ya, dalam artian hanya datang di 3 ataupun 4 orang per berapa menit, datang dan pergi hanya semisal yang datang cuma 4 atau 5 orang berapa menit kemudian, seperti itu juga ya, mungkin dengan kapasitas mesin yang cukup rendah ya, di kisaran di bawah 20-an jutaan, berbagai macam jenis mesin seperti ini udah cukup mengcover untuk bisnis usaha teman-teman semua. Karena indikasinya seperti ini teman-teman, semakin tinggi kapasitas kompresor yang teman-teman pakai, otomatis juga akan membutuhkan yang namanya tingkat kelistrikan atau daya yang dibutuhkan. Nah, jadi itu teman-teman harus menyesuaikan juga terhadap kebutuhan teman-teman itu sendiri. Oke, teman-teman semua, jadi mungkin seperti itu penjelasan saya. Nah, jadi teman-teman pada saat untuk menanyakan mesin shop es krim itu sendiri, sebenarnya tidak berpengaruh besar ya teman-teman menanyakan berapa kapasitas dari tampungan yang ada di mesin shop es krim itu, karena itu sifatnya refill ya. Jadi berapapun tampungannya tidak berpengaruh besar terhadap kapasitas produksi dari mesin tersebut. Tapi yang teman-teman lihat itu adalah berapa tingkat yang namanya kapasitas kompresor yang dipasang di mesin tersebut untuk mendapatkan kapasitas produksi yang dihasilkan oleh mesin es krim yang teman-teman ingin beli. Oke teman-teman semua, seperti itu penjelasan dari saya. Kalaupun ada pertanyaan, teman-teman bisa WA ke saya langsung ataupun komen di bawah video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.